Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah semuanya? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah, untuk pembelajaran IPA kita 3 bulan ke depan atau sampai mid semester besok, insya Allah akan diampu oleh Ustazah sendiri. Kita akan fokus kepada IPA fisika. Jadi IPA yang bagian fisikanya. Untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang listrik statis. Bisa dibuka buku cetaknya halaman 89. Kompetensi dasar yang harus dicapai ialah yang pertama itu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dan juga melakukan percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya. Khasitnya, listrik ini terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Kita masuk ke subbab kita yang pertama, yaitu A. Benda bermuatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris adalah electric yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron, yang berarti ampere. Gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani. Mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan kecil daun, bulu ayam, itu bisa menarik benda-benda tersebut. Jadi peristiwa itu disebut dengan gejala kelistrikan. Kemudian ada juga Rutherford dan juga Niels Bohr yang menamai elektron sebagai bagian dari atom. Atom yang menerima elektron itu akan mengalami kelebihan elektron sehingga dikatakan bermuatan negatif. Jadi atom yang bermuatan negatif itu ialah atom yang menerima elektron. Jadi dia mengalami kelebihan elektron. Kemudian sedangkan atom yang ditinggalkan elektron akan mengalami kekurangan elektron sehingga kelebihan proton, dikatakan bermuatan positif. Jadi untuk mudah menghafalnya ialah yang bermuatan positif itu ialah proton dan yang negatif itu adalah elektron. Kemudian neutron itu, sedangkan netral atau neutron itu atom yang dikatakan netral itu jika muatan positifnya sama dengan jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan elektronnya, muatan negatifnya. Mari kita perhatikan video berikut ini. Bahwa muatan positif dan massa atom terkumpul pada pusat atom yang disebut sebagai nukleus. Sedangkan elektron berputar mengitari nukleus pada jarak yang sangat jauh. Dengan kata lain, sebagian besar ruang di dalam atom adalah ruang kosong. Hal ini sesuai dengan percobaan menggunakan partikel alfa. Model komputer Ford bisa dikenal sebagai nukleus model. Model ini dapat bertahan selama 2 tahun. Model atom yang keempat diusulkan oleh Niels Bohr sejak tahun 1913. Menurut Bohr, elektron berputar mengelilingi nukleus pada lintasan tertentu tanpa kehilangan energi sama sekali, yang disebut sebagai lintasan stasioner. Sehingga elektron dapat berputar selamanya pada lintasan ini.
elektron dapat berpindah ke lintasan transformer yang lain dengan menyerap atau melepaskan foton. Model atom juga dikenal sebagai bahan dari model, dapat menjelaskan fenomena spektrum garis pada fase terbit dengan sangat tepat. Baik, kita lanjut lagi ke B, peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Berikut ada gambarnya. Yaitu di sini ada sisir plastik yang digosokkan dengan kain wol. Dia bisa menarik benda-benda, ini potongan kertas ya, potongan-potongan kecil kertas. Penjelasannya ialah hal tersebut terjadi karena sisir plastik yang digosok dengan kain wol menjadi bermuatan negatif. Akibat ada elektron yang berpindah dari wol ke sisir plastik. Kain wol menjadi bermuatan positif karena kehilangan sebagian elektron. Akibatnya, muatan positif pada sisir plastik menjadi lebih banyak dibandingkan elektron. Kondisi inilah yang menyebabkan kertas dapat menempel di sisir plastik. Kemudian kita lanjut ke yang C, sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik itu ada konduktor dan juga ada isolator. Konduktor itu penghantar listrik yang baik, contohnya logam dan juga yang lain-lainnya. Kemudian isolator itu penghantar listrik yang buruk, contohnya karet. Di sini ada 5 contoh untuk konduktor dan juga 5 contoh untuk isolator. Yang konduktor ada emas, kemudian ada besi juga. Kemudian untuk isolator ada gelas, ada minyak, ada berlian, kayu, dan juga yang lainnya juga. Kemudian kita lanjut ke D, hukum Coulomb. Gaya Coulomb berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua partikel bermuatan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan keterangannya, K sama dengan konstanta yang memang sudah ditentukan, yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C-2 Coulomb. Kemudian Q1 dan Q2 itu muatan listrik dan satuannya Coulomb. Kemudian R itu jarak pisah antara muatan Q1 dan juga Q2. Satuannya meter. Baik, kita lihat contoh soalnya, yaitu dua buah benda masing-masing bermuatan listrik plus 4 atau positif 4 kali 10 pangkat min 9 C dan min 6 kali 10 pangkat min 9 C terpisah sejauh 4 cm. A. Gaya apa yang terjadi antara kedua muatan itu? Kemudian yang B, berapakah besarnya gaya tersebut? Dan C, bagaimana arah gaya itu? Jawaban untuk yang A, kita lihat bahwa muatan listriknya ada yang pertama positif dan juga yang keduanya negatif. Jadi kedua muatan tidak sejenis sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Kalau seandainya dia negatif kedua-duanya, itu berarti dia tolak-menolak. Sama juga kalau dia positif kedua-duanya, itu berarti dia tolak-menolak. Untuk yang B, diketahui Q1-nya plus 4, kemudian Q2-nya R dan juga K-nya. R-nya cm, kita rubah ke meter. Kenapa? Karena berdasarkan dengan
persamaannya, R itu satuannya meter. Kemudian kita masukkan rumusnya, F seperti ini. Kita lakukan operasi perkalian, operasi pembagian, sehingga didapat hasil minus 13,5 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Yang C, arah gaya tarik-menarik adalah saling mendekat. Tanda negatif menyatakan bahwa gaya yang terjadi adalah tarik-menarik. Untuk contoh soal ini bisa juga antum lihat di dalam buku cetaknya halaman 96. Mungkin itu saja untuk materi pembelajaran kita pada